Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Ini ada gambarnya. Maaf. Speakernya Ibu mati ternyata. Waalaikumsalam. Ada Febriani, Rifat, ada Syifa, ada Ibat, ada Febriza, Alvaro, Febrin, Jidan, Wildan, halo Wildan, Danis, ada Aska. Yang belum, siapa lagi nih? Iya, sudah 15 orang ya dalam Zoom. Sambil menunggu. Ada Dava. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada Aisyah ya. Oke, sebelum kita belajar, sambil nungguin temennya ada sudah 18 orang. Yang sinyalnya tidak baik, jaringannya kurang bagus, kameranya boleh dimatikan ya. Kalau jaringan jelek, suaranya Bu Lela putus-putus. Suaranya Bu Lela kedengaran jelas? Jelas. Oke. Yang suaranya Ibu Lela kedengaran putus-putus, boleh kameranya dimatikan ya. Baik anak-anak, sudah 17 orang, sudah melebihi dari setengah kelas kita. Dibuka ya pelajarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur ya. Allah masih memberikan kita kesehatan ya, kesempatan untuk belajar meski harus online ya. Kita belajar meski dibatasi oleh jarak ya, jarak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah teknologi sudah canggih. Jadi meskipun jauh, meskipun tidak satu ruangan, kita masih bisa sama-sama belajar. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang mau pimpin doa? Angkat tangan, boleh bersuara siapa yang mau pimpin doa? Adakah yang berani mimpin doa? Arif. Siapa? Ibu tunjuk ya. Danis, pimpin doa, Danis. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Danis. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matik ya, matematika. Pelajarannya harus seru ya. Matik itu bukan pelajaran yang susah ya. Matematika bukan pelajaran yang susah ya. Matematika pelajaran yang seru. Kita harus membuat pelajaran ini menjadi seru, menyenangkan. Masih pagi-pagi, ada yang belum mandi? Udah, Bu. Belum mandi. Ayo Udah mandi. Ini nih anaknya belum mandi. Siapa yang belum sarapan? Banyak yang belum sarapan. Iya, lain kali sebelum belajar sarapan dulu ya. Ada yang pernah makan, aduh pagi-pagi Bu Lela sudah ngomongin makanan. Ada yang pernah makan pizza? Ya, semuanya rata-rata sudah makan pizza ya.
Bentuknya pizza itu seperti apa? Lingkaran. Nah, bentuknya pizza seperti lingkaran. Kalau kita makan pizza itu terbagi-bagi atau satu lingkaran harus dimakan semuanya yang besar? Bagi. Biasanya ada berapa potong? 5. Ada berapa? Biasanya ada berapa? Yo, yang hafal makan pizza ini yang tahu berapa? 8 ya. Yang besar itu ada potongan 8. Nah, kalau dibagi-bagi 8, misalnya Ibu Lela makan 1, berarti itu 1 bagian dari berapa potongan? Ya. Kalau dibentuk dalam pecahan jadinya berapa? 1/8. Nah, kenapa kita pagi-pagi ngomongin pizza? Bukan karena kita memakan pizza, tetapi karena kita akan membahas tentang apa? Ayo, siapa yang tahu kita hari ini akan bahas tentang apa? Iya, hari ini kita akan bahas tentang pecahan. Sebentar Ibu Lela share. Pecahan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Ibu, suaranya Ibu nggak kedengaran. Suaranya Ibu nggak kedengaran. Yang suaranya Ibu Lela nggak kedengaran boleh. Oh, udah kedengaran, Bu. Ya, yang nggak kedengaran boleh nak dimatikan videonya ya. Yang suaranya Ibu Lela nggak kedengaran boleh dimatikan videonya. Yang lain yang merasa tempatnya aman, tidak ribut, speakernya boleh diaktifkan. Jadi ketika Ibu Lela menjelaskan, boleh menjawab ya. Nah, anak-anak kita akan membahas tentang, tadi sudah disebutkan tentang pecahan. Ya. Pecahan. Nah, sudah waktu kelas 3 dan 4, ya, apalagi kelas 4 nih, kemarin sudah belajar tentang pecahan. Siapa yang tahu macam-macam pecahan apa aja? Pecahan ada apa aja? Pecahan apa? Pecahan biasa dan pecahan campuran. Mas, pecahan biasa, pecahan campuran, apa lagi? Ada lagi? Nah, waktu kelas 4 belajar juga namanya, kalau kelas 4 ya disebutnya pecahan desimal ya. Ada desimal, ada persen. Nah, itu semua bagian-bagian dari pecahan yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak, hari ini, nah kita dulu ya. Kita ingat dulu. Pecahan itu modelnya seperti ini ya. A per B. Nah, ini ya model pecahan itu ya. Nah, jangan dicoret-coret, nak. Jangan dicoret-coret layarnya. Nah, ini ada A per B. Ya. A yang di atas, B yang di bawah. Ini ketika pecahan disimbolkan dalam huruf. Jadinya A per B. Nah, sekarang siapa yang tahu A yang di atas itu namanya apa? Pembilang. Penyebut. Pembilang. Apa penyebut? Pembilang. Yang di bawahnya namanya apa? Penyebut. Ya. Yang atas itu disebut dengan pembilang. Yang di bawah namanya penyebut. Ingat ya? Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Dengan ketentuan A dan B, ya. Jadi yang ini sama yang ini, yang atas sama yang bawah adalah bilangan bulat. Dan B, ini B tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh ada 1/0. Ya,
Tidak boleh ada 1/0, 2/0, itu tidak bisa. Karena kalau per 0 berarti tidak ada pecahan, tidak ada bagian yang dibagi. Jadi B-nya tidak boleh 0. Bolehnya 1 sampai sekian. Nah, karena anak-anak sudah tahu tentang pembilang dan penyebut, kelas 5 ini ya, pertama kita pelajari bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Ya, bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Nah, di sini sudah ada penjumlahan pecahan. Jadi penjumlahan pecahan itu ada 2. Penjumlahan pecahan ya. Ada penjumlahan pecahan penyebutnya sama, ya. Jadi yang di bawahnya sama, dan pecahan yang penyebutnya berbeda. Ini ada yang jadi Ibu lihat dulu ya. Nah, dengar ya suaranya Bu Lela ya, naikkan jempolnya kalau dengar. Ya, dengar suaranya Bu Lela. Oke. Nah, Ibu ulang ya. Di sini ya yang akan kita lakukan adalah menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama dan pecahan yang penyebutnya berbeda. Ya, yang di bawahnya, yang bawah ya, yang bawah ada yang sama dan ada yang berbeda. Kalau penyebutnya sama, yang di bawah yang sama, maka yang kita lakukan adalah yang di atas langsung dijumlahkan. Jadi pembilangnya langsung dijumlahkan. Penyebutnya tetap. Ya, ini teorinya anak-anak. Pembilangnya dijumlahkan yang di atas dan penyebutnya tetap. Itu kalau pecahan dengan penyebut yang sama, bawahnya sama, angkanya sama. Nah, kalau pecahannya memiliki penyebut yang berbeda, maka yang kita lakukan adalah ubah penyebutnya menjadi KPK dengan penyebut yang sama, kemudian sesuaikan pembilangnya. Ya, jadi diubah dulu penyebutnya yang sama. Nanti setelah penyebutnya sama, maka disesuaikan dengan pembilangnya. Nah, setelah itu baru dijumlahkan pembilangnya, kemudian penyebutnya tetap. Ini teorinya. Bingung? Masih bingung ya? Nah, ini hanya teorinya. Nanti kita akan bahas bersama dengan contoh soal ya. Kalau Ibu Lela bilang semangat, semuanya berteriak di rumahnya semangat, dikepalkan tinjunya. Semangat. Semangat. Ya, semangat dong belajar. Nah, lanjut ya. Masih perhatiannya masih di layar handphone, layar laptopnya ya. Ibu Lela lanjut. Ya, Bu. Nah, kita akan mengerjakan contoh soal. Ya, anak-anak kita akan mengerjakan contoh soal. Kita akan mencoba menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi bawahnya sama. Contohnya, perhatikan ya. 2/7 ditambah 4/7 ya. Jadi 2/7, ini namanya pecahan 2/7 tambah 4/7. Ini namanya pecahan apa? Pecahan biasa atau pecahan campuran? Pecahan campuran. Ini pecahan biasa ya. 2/7 itu pecahan biasa, 4/7 juga pecahan biasa. Biasa. Nah, pintar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjumlahkan? Lihat bawahnya. Lihat penyebutnya. Penyebutnya ini sama atau berbeda? Sama. Nah, karena penyebutnya sama, ya. Penyebutnya sama, maka yang dijumlahkan tinggal 2 tambah 4. Ini ya, pembilang dijumlahkan. 7-nya tetap, penyebutnya tetap. Ya, yang dijumlahkan yang di atasnya aja. 2 tambah 4/7. 2 tambah 4 berapa, Nana? 6. 6. Berarti pecahannya jadi 6/7. 7. 6/7.
yang di atasnya aja yang dijumlahkan, yang di bawahnya tetap. Ya. Bilangnya saja yang dijumlahkan. Penyebutnya tetap. Jadi hasil dari 2/7 tambah 4/7 adalah 6/7. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang anak-anak punya siapin pulpen enggak di dekatnya? Ada, Bu. Ada bukunya juga, ada bukunya. Ada. Nah, sekarang kita main. Ayo, sekarang coba dicari. Berapakah jumlah dari... Banyak ya. Ayo dijumlahkan. 3/8 ditambah 2/8. Ayo berapa? 5/8. Pintar. Enggak perlu dicakar ternyata ya, harus langsung dapat jawabannya. Jawabannya adalah 5/8. Kenapa bisa 5/8? Kita cek ya. Penyebutnya sama atau berbeda? Sama. Penyebut sama. Berarti yang dijumlah tinggal pembilang. Ya, penyebut sama, yang dijumlah tinggal pembilangnya. 3 tambah 2/8. 3 tambah 2 sama dengan 5/8-nya tetap. Jadi jawabannya 5/8. Weh, hebat ini kelas 5. Baru satu contoh sudah bisa semuanya. Tepuk tangan dong. Ya, wah, pintar-pintar ini 5A ya. Nah, sekarang karena sudah bisa pecahan penyebut sama, sekarang kita belajar dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda atau penyebutnya tidak sama. Waktu kelas 4 sudah belajar tentang KPK? Sudah. Sudah belajar tentang KPK, berarti sudah bisa mengerjakan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kenapa? Karena akan kita gunakan KPK dari penyebut yang berbeda tersebut. Kita lihat contoh soalnya ya. Masih semangat tidak? Semangat. Ya. Dulu waktu ada kelas 3C ada jargonnya. Nanti kita bikin juga jargon di kelas 5A ya. Nah, sekarang kita kerjakan pecahan dengan penyebut berbeda. Ya, untuk sementara yang bergabung dengan kita ada 23 anak, luar biasa ya hari ini. Pagi-pagi sudah bangun pagi belajar metik. Nah, pecahan dengan penyebut berbeda. Contoh soalnya ya. Misal 1/3 ditambah 1/2. 1/3 tambah 1/2. Lihat, penyebutnya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau boleh diapain? Kira-kira. Perhatikan. Ya. 3 dan 2 ini adalah penyebut yang berbeda. Ya, jadi penyebutnya tidak sama. Tugas kita sebelum dijumlahkan adalah menyamakan penyebut. Ya, jadi tugas kita adalah menyamakan penyebutnya. Alhamdulillah. Kenapa bisa 6 penyebutnya? 3 dan 2. Ada yang tahu KPK-nya 3 dan 2? 6. Kenapa bisa 6? 6. Iya. KPK-nya 3 kali 2, 6 ya. Karena 3 kali 2. Boleh juga dikalikan. Boleh dengan cara seperti ini. Kita ingat kembali ya. Bisa tadi. Tadi berapa? 3. 3 itu Ini ada gambarnya, Bu. belum ada gambarnya. Ada yang boleh lihat tulis angka 3? Kelihatan enggak? Ada. Ada. Ada ya.
3. 3 itu kelipatannya berapa aja? 3. Berapa lagi? 6, 9. 12, Pintar. Terusnya. Kalian sudah hafal. Nah, sekarang 2 ada berapa? 2, 12. Nah, sekarang antara 2 dan 3 ini, kalian bisa lihat mana angka berapa aja yang sama? 12. Berarti kelipatan yang sama adalah 6 dan 12 ya. 12. Yang paling kecil antara 6 dan 12 angka berapa? 6. Nami pintar. Nah, berarti kita lanjut yang tadi. Jadi KPK-nya 2 adalah 6. Kita terus begini ya. Per 6 tambah per 6. Kenapa per 6-nya dulu yang ditulis? Karena kita akan menyesuaikan dengan pembilang. Jadi yang ditulis pertama adalah dulu. Ya, ditulis begini ya. Per 6 tambah per 6. Kenapa per 6? Karena akan kita sesuaikan dengan pembilangnya. Sekarang perhatikan. Ini angka berapa, Nana? 3. 3 ini angka? 3 dikali berapa dapat 6? 2. Kalau di bawahnya dikali 2, atasnya juga kita kali 2. Berarti 1 kali 1. kali 2 ya. Jadi kita pilih 1 kali 2. Kenapa 1? Satunya diambil dari ini pembilangnya. 2 karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi bawah dikali 2, atas juga dikali 2. Dikali dengan bilangan yang sama. Sekarang 2 ya. 2 dikali berapa dapat 6? 3. Di sini berapa? 1 kali 3. Pintar. 1 kali 3. Sisa kita kalikan. 1 kali 2 berapa? 2. Berarti jadinya 2 per 6. Nah, 2 per 6. 2 per 6 ditulis, kemudian tambah. Yang ini hasilnya berapa? 6. Penyebutnya sama atau berbeda? Sama. Kalau sudah sama, ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal tambahkan. Jadinya berapa jumlahnya? 5 per 6. 2 tambah sama dengan 5 per 6-nya tetap. Jadinya 5 per 6. Oke, tepuk tangan dong untuk kelas 5. Hebat-hebat semua. Bisa. Jempol. Sudah bisa mengerjakan penjumlahan. Tadi penjumlahan dengan penyebut yang sama. Jadi sudah bisa mengerjakan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sekarang siapkan pulpen dan bukunya karena berikutnya adalah ya, kita kerjakan sama-sama. Ayo siapkan. Coba berapakah hasil dari 4 per 15 tambah 6 per 10. Ayo. 10. 2 menit cukup ini. 4 per berapa 15 tadi? 6 per 10. Lihat penyebutnya sama atau berbeda? Beda. Berarti yang dicari KPK-nya berapa? 15 dan 10. KPK-nya 15 dan 10 berapa? 30. 30.
30 hebat. Ayo sekarang kerjakan. Ayo jawabannya berapa ya? 26/30. Sudah ada yang menjawab 26/30. Ada yang lain? Ibu. Yuk. 13. 13 per 13 per berapa? 15. Siapa itu yang menjawab 13? Semakin mantap lagi. Kita cari sama-sama ya. Lihat. 4/15 ditambah 6/10 ini memiliki penyebut yang berbeda. Ya, penyebutnya tidak sama ada 15 dan 10. Nah, kita cari KPK-nya dulu. 15 dan 10 KPK-nya berapa? 30. Sudah tahu ya cara cari KPK tadi sudah dijelaskan. Kelas 4 juga kalian sudah belajar. Nah, sekarang kita tulis per 30. Iya, 15 dikali berapa dapat 30? 6. 6. Yakin? 2. 15 kali 2 artinya 30. Kalau bawahnya dikali 2, atasnya juga dikali 2. Jadi di sini berapa yang ditulis? 4 kali 2. 2. Sekarang 10. 10 ini supaya dapat 30 dikali berapa? 3. Kali 3. Bawah kali 3. Atas kali 3. Kali berapa di sini yang Ibu Lala tulis? 6 kali 3. 6 kali 3. Ya, 4 kali 2 30 tambah 6 kali 3 per 30. Penyebutnya sama? Belum ya? Dikali dulu. 4 kali 2 ini berapa ya hasilnya di sini? 8. 8/30 ditambah ya, tambahnya pindah. Nah, kemudian yang di sampingnya ini berapa jadinya di sini? 18. 30. Nah, 18/30. Penyebutnya sama atau berbeda? Penyebut sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. Bawahnya sama, tinggal dijumlahkan atasnya. 8 tambah 18 berapa? 26. 20 ya penyebutnya. Nah, tadi ada yang dapat 13/15. Kok bisa? Karena namanya Bagi ada 2. iya dibagi 2 pintar. Bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena disederhanakan ya. Atas bagi 2, bawah juga dibagi 2. Selain itu nak, kalau di atas ini dikali bilangan yang sama, bawahnya juga dikali bilangan yang sama. Kalau atasnya dibagi bilangan yang sama, bawahnya juga dibagi bilangan yang sama untuk menyederhanakan. Sekarang 26 dibagi 2 berapa? 13. 30 dibagi 2 berapa? 13. Iya, jadi hasilnya berapa? 13/15. Hebat, ini kelas 5A sudah bisa semua. Ada yang mau catat dulu? Wah, 10 menit nih waktunya. Jelaskan. Sudah dijelaskan. Nah, sekarang coba dicari lagi. Maaf, ini sudah tadi ya. 13/15 ya, hasilnya dikecilkan lagi. 26/30 sudah betul jawabannya, tapi disederhanakan lagi. Lanjut. Oh, sudah selesai. Wah, hebat. Sudah selesai ternyata materinya hari ini. Jadi, anak-anak, hari ini materi kita adalah menjumlahkan pecahan dengan penyebut dan pecahan dengan penyebut yang tidak betul, pecahan biasa yang kita jumlahkan. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengurangan pecahan. Sebelum pelajaran selesai, ada yang mau bertanya?
Nggak ada. Siva, sekarang Siva bertanya. Bu, kalau misalnya ada tugas nanti itu dipakai cara atau enggak? Pakai cara. Jadi kalau ada tugasnya, metik disertakan caranya. Nah, Siva. Ya, sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Siva. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, pelajaran SBDP kapan, Bu? Pelajaran SBDP ada di jadwal. Itu jadwalnya Ibu ganti ya, minggu depan ada yang keliru ternyata. Jadi SBDP-nya kita ganti hari Senin. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung Ibu Lela ada di layar depan handphone kalian. Siapa yang kangen belajar di sekolah? Saya. Lebih suka mana? Belajar di sekolah atau belajar di rumah? Nah, di sekolah. Kenapa sukanya di sekolahan? Ada temennya, ya. Ada gurunya. Siapa yang kangen kantin sekolah? Saya. Bidan kangen, Bidan. Iya, ada salonnya, ada soto di sekolah. Ini di sekolah yang jauh. Ya, semoga anak-anak sehat ya, semoga pandeminya segera berakhir ya. Kita ketemu lagi di sekolah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Nah, tugas-tugasnya yang selama berapa hari sudah? Senin, Rabu, Kamis. Siapa yang belum kumpul tugas? Sudah, Bu. Sudah. Sudah semua. Wah, hebat. Belum beres. Itu. Sama yang kemarin koreksi. Ya, jadi di sini silakan anak-anak kerjakan tugas untuk metik ada 4 nomor, itu disertakan caranya ya. Tidak usah tanda panah, caranya langsung aja deh ya. Siap mengerjakan tugas? Siap, Bu. Sekarang kita games dulu sebelum selesai. Masih ingat waktu kita pertama bertemu? Angin bertiup. Nah, sekarang konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi semuanya gini. Konsentrasi dimulai. Masih ingat ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, sekarang ayo kita bermain angin bertiup. Angin bertiup ke arah warna apa ya? Warna biru. Biru, ayo ambil. Febriza dapat tip X. Alvaro kotak pensil. Harus botol. Ayo Aske kopas kan. Baik. Danis, apa Danis? Dapat ukuran Siva pulpen, Rifat penggaris, apa? Aisyah. Pas angin, Wildan baton. Danis itu apa Danis? Oh, pelubang kertas. Rena, tempat pensil. Rani apa Rani? Warna biru. Rani cari warna biru. Udah bisa. Oh, sudah. Arvin, Arvin. Rizka, ada kotak pensil dari Rizka itu ya? Lagi. Bertiup ke arah mana ini bertiup? Ke arah hijau. Ada tadi rumah yang hijau. Ada bukunya Febrin, ada Wildan kawan pensil ya. Jadi buku Rizka lagi. Dan apa di dalam tempat pensil Febriza pulpen. Rifat celengan, bolehlah celengan ya Rifat, bagi-bagi celengannya. Ayo apa lagi? Arani ada Al-Quran, Dafa. Itu Dafa apa? Kotak makan. Selin ada buku. Naila pensil. Oke, Arif itu apa Arif? Kotak makan juga. Wah, keliling kalian banyak kotak makannya. Viva buku. Ani. Aisyah apa? Aisyah warna hijau.
Halo, No. Iya. Baik, anak-anak, pelajaran kita untuk hari ini cukup. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa anak-anak pahami ya, dan anak-anak bisa mudah mengerjakan tugas. Tunggu tugasnya. Besok hari terakhir mengumpulkan tugas. Yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan sebelum menumpuk. Nah, kalau menumpuk biasanya malasnya mengerjakannya. Jadi sebelum menumpuk silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Semoga anak-anak sehat. Jangan lupa kalau keluar gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, ya. Sehat. Jaga iman, ya. Sudah kelas 5 berarti sudah mulai beranjak lebih besar ya. Jadi harus sholatnya jangan lupa ya. Baik anak-anak, kita tutup. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.